Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, guru hebat. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, walaupun seharian ini kita beraktivitas, tapi masih meluangkan waktu untuk forum belajar ini, yaitu forum diseminasi oleh saya Riri Tria Ramdhani Putri. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja memulai kegiatan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya Riri Tria Ramdhani Putri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Dalam hal ini melakukan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif. Ya, pasti sudah pernah dengar atau bahkan di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan atau sudah mulai membiasakan dan beberapa dari Bapak Ibu sudah di sekolahnya sudah mulai membudaya yaitu hal-hal yang positif atau disiplin positif. Nah, dalam hal ini saya sebagai CGP di sini momennya sebagai moderator juga dan juga pemateri. Nah, bukan berarti saya sebagai pemateri di sini saya memiliki ilmu yang lebih atau memiliki pemahaman yang lebih dari Bapak Ibu semuanya. Tapi di sini momennya adalah berbagi ya Bapak Ibu. Nanti di sini juga ada ibu-ibu guru penggerak di sini. Jadi saya berharap juga nanti ke depannya selama kegiatan ini saya juga mendapatkan kritikan atau masukan ya untuk diri saya sendiri. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk Bapak Ibu mungkin, dan bisa diterapkan juga di sekolah. Salawat beserta salam, marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja izin share screen tentang materi kita hari ini. Apakah sudah tayang Bapak Ibu? Sudah, oke. Sudah Ibu. Oke, Bapak Ibu, mengenai budaya positif, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Namun kali ini saya memiliki video untuk bisa kita saksikan bersama-sama mengenai budaya positif ini. Mari kita nanti mungkin kita nanti bisa mengambil pelajaran atau memetik hikmah yang ada dalam video ini. Izin menayangkan video.
Pak, saya terlambat. Ya, ya. Bapak tahu kamu terlambat. Tiap orang pasti pernah berbuat salah. Kalau bukan sekolah, saya pernah terlambat. Ya, Pak. Tapi kamu hari ini bisa masuk. Dan kamu bukan sekolah. Tapi kamu punya alasan. Ya, Pak. Saya mau berarti ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu, Pak. Bagaimana kalau dagangan kamu bisa diberikan di dalam sekolah? Makan dulu, Pak. Ya, nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bang. Oke, berapa, Pak? Dari Pak, saya
Saya berhasil, Pak. Audin memang berhasil. Audin berhasil cabut seluruh bangku-bangku yang ada di kayu. Saya perhatikan kayu ini. Apakah sama untuk banyak sekali lubang-lubang tersisa ada bangku. Itulah yang dirasakan ini kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan bekas pada hati mereka. Sampai kapanpun itu akan selalu terjaga. Oke, Bapak Ibu, bagaimana videonya? Bagaimana videonya, Bapak Ibu? Apakah menginspirasi kita malam ini? Ya, Bu Riri. Halo. Kira-kira bagaimana tanggapannya Ibu Yofi terkait dengan video tadi? Ya, Bu Riri. Video Halo. tadi menunjukkan bagaimana seorang guru yang memiliki permasalahan dan menimbulkan emosi dan kemudian melampiaskannya kepada peserta didik. Nah, ketika berhadapan dengan peserta didik, saat itu gurunya berperan sebagai penghukum ketika ada permasalahan di tengah peserta didik. Nah, kemudian kepala sekolah mencoba memberikan solusi terhadap hal tersebut. Nah, ketika gurunya sudah memiliki ketenangan, kemudian memiliki emosi yang sudah stabil, dan saat itu juga perlakuan guru kepada peserta didik juga bisa lebih baik. Nah, kemudian apakah yang bisa Bapak Ibu tangkap dari sikap guru tadi kepada peserta didiknya? Kira-kira ada tanggapan? Halo. Halo. Ada Halo. Pak Ibu? Halo. Ya, Bu Yofi. Silakan Bu Yofi. Dengaran suaranya, Bu Riri? Terdengar, Bu. Silakan, Bu. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, itu sangat menginspirasi bahwasanya kalau kita sebagai guru itu memposisikan bagaimana sebenarnya itu bukan terjadi mungkin sama Bapak itu saja ya yang dalam sebuah cerita tadi, begitu juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi itu terjadi pada diri kita di sekolah, di mana sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa yang sudah membuat mindset kita kembali kepada guru yang berpihak kepada murid, yang mengerti akan karakter peserta didik. Dulu pasti semua kita pernah melakukan hal yang sama seperti video dari Bapak tadi. Nah, yang saya dapatkan di sini, ketika itu ada namanya pembelajaran trapesium usia, ya, di mana kita sebagai seorang manusia, tak kalah beberapa dari umur kita itu dari sekolah sampai nantinya kita bekerja, ya. Jadi yang saya tangkap tadi itu ketika paku itu ditancapkan, ketika kita amarah ya, marah kepada peserta didik kita dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mengeluarkan amarah yang menyinggung perasaan mereka atau dengan kecewa, itu akan tertancap, teringat selalu terkenang ya Membekas ya, terhadap Bu. diri kita. Jadi seperti misalnya hal yang
positif lah saya ambil dulu ketika saya SD. Ya, saya dipilih oleh guru saya untuk menjadi peserta lomba tari, kemudian peserta untuk menjadi mayoret, itu sampai saat sekarang itu saya masih ingat, gitu kan. Nah, apalagi ketika guru ya memarahi kita dengan mencaci maki kita, dengan menjudge kita, itu pun akan tertanam di benak kita sampai saat sekarang. Jadi yang saya dapat dari video tadi bahwasanya sebagai seorang guru memang itu tidak mudah bagi kita bagaimana namanya, itu kan ada nanti namanya Mengesampingkan ya Bu, mengesampingkan bagaimana permasalahan iya, kita dan terfokus kepada peserta didik kita dan mengutamakan peserta didik kita. iya dari tersebut. Jadi istilahnya kan nanti itu ada bagaimana kita memposisikan diri kita nanti kepada siswa kita dalam setiap permasalahan yang terjadi, kita tidak langsung menjudge gitu ya. Jadi nanti itu akan berperan posisi kita harus bagaimana. Misalnya nanti ada yang setiap datang kita marah tanpa mengetahui apa sebab alasan-alasan dari peserta didik kita itu, misalnya datang terlambat atau tidak membuat PR seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita, emosional tadi ya, sebagai guru itu tidak mudah ya, tidak mudah. Itu mungkin kalau dalam teori memang misalnya kayak teori kontrol bla 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 itu mungkin bisa, tapi dalam implementasinya, dalam aplikasinya itu tidak semudah yang kita Ya, betul, Bu. laksanakan seperti itu, Bu. Ya, saya setuju sekali, Bu. Jadi dari video tadi kita bisa yang harus kita garis bawahi adalah ketika paku sudah tertancap itu, maka pakunya bisa dicabut tapi bekasnya tidak bisa hilang, yaitu Ibu ya. Kalau paku tersebut ibaratnya perkataan kita atau sikap kita kepada murid itu akan membekas di pikiran atau di perasaan murid kita sampai mereka dewasa. Nah, itulah yang harus benar-benar kita hindari dan pelajari bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, pada kesempatan ini itulah tujuan kita, yaitu menerapkan disiplin positif, bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan di tengah murid dengan mengutamakan keberpihakan kepada murid, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan slide-nya. Latar belakang dari diseminasi ini adalah yaitu menerapkan budaya positif. Nah, kenapa budaya positif di sekolah itu perlu diterapkan? Karena hal ini perlu dikembangkan kepada peserta didik kita. Karena agar peserta didik kita memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kita kembali lagi mengingat bagaimana pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau berkeyakinan bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan keberpihakan terhadap murid ini tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Membuat perubahan yang dimulai dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu sangat penting. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid,
Tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Berikut adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar. Gambar ini merupakan gambaran dari apa yang sehari-hari itu terjadi di sekolah antara guru dan murid. Nah, miskonsepsi ini menggambarkan seolah-olah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat siswa merasa bersalah mampu menguatkan karakter mereka. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa seolah-olah memiliki hak untuk memaksa muridnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada dua pernyataan mengenai disiplin positif. Nah, yang pertama, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kalau kita lihat kedua pernyataan ini, kira-kira yang mana yang kita pilih sebagai definisi dari disiplin positif itu, Bapak Ibu? Pastinya yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu sesuatu cara. Disiplin positif itu adalah cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dari gambar di atas, tetapi pada praktiknya Bapak Ibu, kita secara tidak sadar memaknai disiplin itu adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kepatuhan terhadap satu peraturan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru harus mengerti konsep Diane Robertson yang menyatakan bahwa disiplin adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan yang berdasar pada nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani, tanpa paksaan atau karena ingin dihargai siapapun. Disiplin merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya dan menjadikan seseorang bangga dan merasa mendapatkan penghargaan untuk diri sendiri karena telah melakukannya. Ada yang disebut dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi yang baik berasal dari dalam diri kita, agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain, atau untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, berikut adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia cenderung ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian, untuk menjadi orang yang diinginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntun murid agar memiliki motivasi yang ketiga, karena penerapan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan ataupun untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kemudian ketika kita berperan sebagai guru dalam memecahkan masalah di tengah-tengah murid, itu terkadang kita melakukan beberapa peran. Yang pertama, perannya sebagai penghukum. Terkadang juga kita berperan membuat siswa kita merasa bersalah. Terkadang kita berperan sebagai teman. Terkadang kita berperan sebagai pemantau, dan juga terkadang atau jarang sekali kita berperan sebagai manajer. Untuk menghadapi murid yang melakukan hal negatif dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, guru perlu memahami posisi kontrol yang akan mereka gunakan. Nah, Diane Robertson dalam bukunya Restitution Instructions for Discipline menyimpulkan bahwa 5 posisi kontrol inilah
yang digunakan dalam mengatasi permasalahan pada murid. Nah, kita lihat nanti manakah dari kelima posisi kontrol ini yang paling tepat dan paling memberikan solusi pada permasalahan murid. Nah, ini ada beberapa contoh dari kalimat atau ungkapan yang bisa digunakan oleh guru yang berperan sebagai pemantau, yang berperan sebagai teman, yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah, yang berperan sebagai penghukum atau manajer. Nah, kita mulai dari posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, ini yang sering kali mungkin kita lakukan di sekolah tanpa kita sadari. Nah, yang pertama penghukum. Contoh kalimat yang bisa digunakan itu patuhi aturannya, atau awas ya, atau kamu selalu saja salah. Kenapa sih selalu saja salah? Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Kenapa begitu? Nah, yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, atau tolonglah kamu diam. Kamu tertib ya di kelas. Kalau kamu tidak tertib, nanti kelas terdengar ribut, nanti ketahuan sama kepala sekolah, nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Atau kita mengatasnamakan orang lain untuk mengamankan atau memberikan pengertian kepada anak kita. Nah, tanpa kita sadari, kita membuat anak atau murid kita merasa bersalah. Nah, yang ketiga, sebagai teman. Contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya. Sudah, Ibu bereskan ya, gitu. Atau nanti Ibu bantu. Atau misalnya peserta didik kita terlambat misalnya. Kenapa terlambat lagi? Kemarin sudah terlambat. Oh ya sudah, masuk dulu. Nanti Ibu bereskan piketnya. Misalnya seperti itu, gitu. Nah, atau nanti catatan piketnya biar Ibu bantu gitu misalnya. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau gitu. Nah, sebagai pemantau ini biasanya guru mengucapkan hal-hal seperti ini. Peraturannya apa? Terus yang kamu lakukan apa? Kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya gitu. Nah, itulah posisi guru sebagai pemantau. Nah, kalau yang terakhir ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, biasanya kalau sebagai manajer, guru bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Apa yang kita yakini? Coba kita ingat-ingat lagi, kamu ingat-ingat lagi ya, apa keyakinan kelas kita, atau apa keyakinan sekolah kita. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, kamu meyakininya enggak? Kalau kamu meyakininya, kamu bersedia enggak untuk memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oke, lalu apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, inilah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik dan paling menimbulkan motivasi dari intrinsik dari peserta didik kita adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Karena dalam posisi kontrol sebagai manajer, kita menimbulkan kesadaran pada peserta didik kita bahwa apa saja yang sebenarnya perlu dilakukan atau seharusnya dilakukan, apa yang tidak. Nah, kemudian kita memunculkan motivasi-motivasi bagi mereka untuk bisa memperbaiki diri mereka sendiri, menyadari kesalahan mereka, kemudian memperbaiki diri mereka. Nah, kita juga bisa memberikan bantuan solusi terhadap permasalahan mereka. Nah, yang penting adalah ketika kita sebagai manajer, kita benar-benar berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid artinya kita sadar betul bagaimana karakter dari peserta didik kita ini. Kita tahu betul bagaimana background-nya, bagaimana permasalahannya, seperti yang ada di video dari yang kita saksikan tadi. Ketika kita tidak menanyakan kepada murid apa alasannya terlambat misalnya.
Kita langsung saja menjudge atau menghukum. Tanpa kita sadari, murid kita memiliki posisi yang sulit mungkin. Nah, itu yang perlu benar-benar sekali kita pahami dan kita kenali gitu. Mengetahui bagaimana kemampuan siswa, bagaimana keterbatasan siswa. Nah, jadi kita perlu sekali berpihak kepada mereka dengan memberikan dengan memunculkan motivasi-motivasi, kemudian memunculkan kesadaran dari dalam dirinya untuk bisa melaksanakan apa saja kegiatan di sekolah atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada begitu juga dengan kita memahami murid, kita perlu tahu apa saja kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk merasakan dan mendapatkan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan untuk memiliki kekuasaan. Jadi ketika kita melihat, memandang murid-murid kita, walaupun mereka masih usia dini, tapi mereka pasti ingin senang, pasti mereka ada keinginan untuk merasa bebas, pasti mereka ingin untuk disayang, diperhatikan. Nah, pasti juga beberapa dari mereka ingin merasa memiliki kekuasaan, setidaknya kekuasaan atas dirinya sendiri. Nah, dari gambar tersebut kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Kita tidak bisa menjudge saja murid ini melakukan ini lalu memberikan hukuman gitu. Tapi tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pendidik memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Jadi tetap kembali kepada filosofi dari Bapak Ki Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid kita untuk mengantarkan mereka merasakan menjadi manusia yang bahagia dan selamat. Yang ketiga, yang berikutnya adalah mengenai budaya positif yang bisa diterapkan, contohnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika dilanggar. Nah, pembentukan dari peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, sebentar Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, karena keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata, kemudian sedikit saja bahasanya itu biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dapat diterapkan di kelas, kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak boleh, tapi kita sebaliknya menggunakan kata-kata positif. Misalnya kita biasa menggunakan kata jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita bisa ganti dengan marilah jaga kebersihan atau marilah buang sampah pada tempatnya gitu. Atau contoh lain misalnya janganlah datang terlambat. Nah, kita bisa ganti dengan kalimat yang lebih positif, marilah datang tepat
waktu, atau ayo datang tepat waktu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut dalam atau berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan kita harus memastikan semua anggota kelas ini menyetujui semua keyakinan kelas yang kita telah susun. Kalau perlu keyakinan kelas ini dibubuhi tanda tangan atau tanda bahwa mereka setuju, bisa berbentuk tanda tangan atau bentuk pernyataan, atau bisa menggunakan emotikon-emotikon. Kemudian dalam kelas kita bisa tempelkan dan bisa dilihat siswa setiap hari dengan menatap keyakinan kelas yang ada tersebut. Mereka selalu diingatkan akan hal-hal yang positif yang perlu mereka lakukan. Kemudian perlu sekali meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ada keyakinan-keyakinan kelas yang sudah mulai membudaya atau sudah mulai diterapkan atau sudah bagus progresnya atau pelaksanaannya. Nah, kita mungkin bisa menambahkan keyakinan kelas lain jika ada misalnya hal-hal negatif yang muncul di kelas kita. Jadi tidak harus satu keyakinan kelas yang dibentuk di awal semester mungkin atau di awal pertemuan dan itu berlaku untuk satu semester, tidak. Nah, keyakinan kelas juga perlu ditinjau. Nah, bagaimana progresnya, bagaimana evaluasinya, apakah sejauh ini atau selama 1 bulan, 2 bulan siswanya sudah menerapkan atau belum gitu. Kalau ada yang belum diterapkan, nah kita harus memberikan penekanan lagi, motivasi lagi kepada peserta didik kita. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi adalah tindakan yang digunakan guru untuk murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi targetnya adalah agar perilaku peserta didik kita menjadi lebih baik. Jadi kita menggunakan prinsip segitiga restitusi. Tindakan segitiga restitusi ini tentunya dapat membuat murid kembali meyakini nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini sebelumnya. Nah, guru mengarahkan fokus permasalahan pada solusi, bukan kesalahannya. Guru yang menerapkan restitusi ini mengarahkan siswa untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Ada upaya untuk menembus kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Tapi ini merupakan inisiatif murid itu sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggali atau menimbulkan bagaimana caranya menimbulkan kesadaran dari murid tersebut. Jadi hukuman sebenarnya bukanlah sebuah solusi jika kesadaran dari diri peserta didik tersebut belum muncul. Kalau misalnya kita berikan hukuman terhadap satu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita, tapi kesadarannya belum muncul, maka hukuman itu tidaklah efektif. Nah, bisa saja untuk kemudian hari peserta didik kita melakukan hal yang sama. Kemudian kita memikirkan hukuman-hukuman yang lain. Nah, sebenarnya adalah yang penting kita memunculkan kesadaran diri tersebut pada peserta didik kita. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu solusi yang menurut akademisi sangat efektif jika diterapkan di sekolah. Kemudian pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kenapa? Karena restitusi ini sendiri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, kemudian restitusi ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi ini fokus pada solusi. Kemudian restitusi dapat mengembalikan
murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan versi yang lebih baik dari diri mereka. Tak ada perbedaannya antara konsekuensi dengan restitusi. Nah, konsekuensi sendiri itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, butuh stimulus, murid menghormati peraturan, kemudian guru kehilangan waktu untuk mereka atau murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sementara kalau restitusi, murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mereka fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid dapat menjadi pemegang kontrol atas dirinya dan pada akhirnya mereka bisa bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Dalam melakukan segitiga restitusi ini, kita melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas ini adalah cara kita melakukan pendekatan kepada murid dengan memposisikan diri kita sebagai murid tersebut. Nah, apapun kesalahan yang dilakukan oleh murid kita adalah manusia yang biasa. Nah, kita perlu menyampaikan bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu wajar jika melakukan kesalahan. Nah, itulah tahapan dari menstabilkan identitas. Dengan menggunakan cara bahwa mengembalikan kesadaran bahwa kesalahan itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau tidak mungkin terjadi, tapi setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah ini caranya seperti ini. Nah, nak, kenapa kamu bolos kemarin misalnya? Misalnya jawabannya malas bu atau ini bu, gitu kan? Nah, ya betul. Setiap orang itu pasti pernah merasakan malas. Setiap orang pasti pernah merasakan bosan, bisa merasakan rasa bosan. Nah, tapi kita perlu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tapi ibu yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu malas. Nah, coba kamu cari tahu lagi kenapa kamu malas. Nah, ataukah kamu malas dalam satu pelajaran atau 2 pelajaran gitu. Atau kamu malas dengan guru gitu misalnya. Atau kamu menghindari sesuatu di kelas. Atau kamu punya masalah dengan muridmu. Nah, inilah yang perlu tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ibu tahu uh, Ibu tahu bahwa tindakan kamu perlu tahu bahwa tindakan kamu ini tidak benar. Nah, tapi pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, coba apa alasannya gitu. Nah, berdasarkan alasan yang mereka kemukakan, kita bisa mengembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Ingatkan lagi keyakinannya atau apa hal-hal yang sudah disepakati di kelas. Nah, bagaimana keyakinan kita di sekolah ini? Nah, apakah bolos atau cabut itu dibolehkan di sekolah ini? Apakah itu baik untuk dirimu? Apakah itu baik untuk sekolahmu misalnya? Nah, itu salah satu cara kita menanyakan keyakinan. Kemudian kamu kenapa misalnya tadi misalnya kenapa bolos misalnya atau malas bu gitu misalnya. Kemudian boleh enggak kita cabut di sekolah ini misalnya. Oh, enggak boleh bu, gitu kan. Nah, nanti kita berarti kamu ingat enggak keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita? Ingat bu, misalnya kan. Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas itu. Bagaimana kita bisa menimbulkan kesadaran pada peserta didik kita sehingga mereka meyakini, menyadari kesalahan mereka dan mereka mampu untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Kemudian menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika adanya kolaborasi antar warga sekolah itu sendiri. Mulailah dari diri sendiri, kemudian berusaha motivasi orang lain untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Jadi semua dimulai dari kita sebagai guru gitu, atau sebagai wali kelas misalnya. Kita perlu memahami dulu bagaimana karakter atau kelebihan dan keterbatasan peserta didik kita. Nah, dimulai dari situ kita bisa memotivasi siswa mengenal apa akar permasalahan dari siswa ini, kemudian bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi terbaik terhadap peserta didik kita. Itulah Bapak Ibu sesi dari presentasi tentang budaya positif. Nah, selanjutnya saya meminta tanggapan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu. Jika ada yang ingin memberikan kritik, saran terhadap saya, atau masukan, dipersilahkan. Ya, Bu Riri, boleh izin saya? Ya, boleh, Bu. Ya. Terima kasih Bu Riri atas kesempatannya. Tadi kan Bu Riri menampilkan video inspirasi. Ya. Nah, setelah dari paparan yang Ibu Riri sampaikan tadi, di sini saya bisa mengambil beberapa inti bahwasanya dari peristiwa Bapak seorang guru tadi, ya, itu yang pertama itu ini terkait dengan budaya positif itu ada yang pertama namanya disiplin positif tadi ya. Yang disiplin positif itu kan berarti itu memiliki perbedaan dengan peraturan. Yang kedua itu ada teori kontrol. Nah, kita memilih teori kontrol itu penghukum, ada pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, satu lagi ya. Nah, kemudian yang Sebagai ketiga itu ada teman. ya sebagai teman. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Kemudian Ya. ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian seterusnya segitiga restitusi. Nah, ini yang 5 ini Bu Riri ini terkait dengan setiap permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Nah, ini salah satu merupakan solusi ya atau cara bagi kita sebagai guru bisa memberikan hal-hal yang baik terhadap peserta didik kita. Nah, contoh yang pertama, ketika Bapak tadi ya memarahi muridnya, ya itu sudah menjadikan bahwasanya dia itu terletak pada teori kontrol penghukum, ya. Betul. Sebenarnya slide yang Ibu Riri tampilkan, materi yang Ibu Riri tampilkan itu kita memiliki solusi ya. Yang pertama itu ada keyakinan kelas, kemudian saya lihat tadi ada segitiga restitusi. Nah, situ kita bisa mainkan ya, situ bisa jalankan. Nah, di mana kalau sebenarnya antara 5 teori kontrol itu kita sebagai guru pernah melakukannya. Saya sendiri sampai sekarang masih. Sepertinya ketika saya sebagai wali kelas, saya bisa menjadikan teori kontrol itu sebagai manajer. Kemudian sebagai guru piket, mana anak yang terlambat banyak, nggak mungkin saya sebagai posisi kontrol manajer satu-satu saya tanya gitu kan. Berarti hukuman gitu atau ada sanksi atau konsekuensi. Nah, jadi di video tadi teori kontrol yang penghukum tadi ya, jadi Bapak tadi kan bisa dia melaksanakan segitiga restitusi berdasarkan keyakinan kelas yang dia perbuat. Nah, kemudian kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia apa yang dibutuhkan oleh anak. Mana tahu anak tadi kurang kasih sayang di rumah, kurang perhatian. Jadi nampaklah di sini bahwasanya dari materi yang Ibu Riri sampaikan dengan video inspirasi tadi, bahwasanya itu ada teori kontrol, ya ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada lagi tadi segitiga. Jadi mereka yang materi yang Bu Riri paparkan ini terkait tadi itu ada satu kumpulan bahwasanya bisa diselesaikan dengan seperti itu. Terima kasih. Mendukung budaya positif di sekolah. Iya. Jadi sebenarnya video yang ditayangkan di awal tadi itu yang dilakukan Bapak guru tadi ketika dia sudah bisa menstabilkan emosinya, itu merupakan segitiga restitusi ketika anaknya datang terlambat, kemudian dia tanyakan kenapa terlambat, kemudian dia carikan solusinya bagaimana caranya supaya jualan ibunya bisa laku dan dia bisa membantu orang tuanya juga, dan kemudian anaknya peserta didik ini tidak terlambat gitu. Nah, jadi segitiga restitusi ini tadi yang dilakukan Bapak tadi adalah sebagai manajer
kemudian menerapkan segitiga restitusi. Nah, gitu. Kira-kira ada lagi tanggapan yang lain, Bapak Ibu? Pak Andi mungkin ada kritik dan saran. Ibu Nurul? Bapak Ibu masih di sini? Ada Pak Met Rizal. Mungkin saya perkenalkan satu-satu ya tadi tidak terlupakan karena nggak jadi pakai moderator. Nah dari sini ada, dan yang pertama ada Ibu Yofi Firnianda, itu dari guru penggerak SMP Negeri 1 Tanjung Raya, guru penggerak angkatan 7 ya Bu. Oke. Yang kedua ada Bapak Randi Pradana. Yang kedua ada Bapak Randi Pradana, wakil kurikulum di SMP 5 Palembayan, Bapak Randi Pradana. Kemudian ada Pak Metrizal, mungkin Pak Met bisa hidupkan kameranya. Pak Metrizal adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Kamangmage. Yang berikutnya Ibu Rita Amelia, guru komputer dari SMP 2 Kamangmage. Kemudian Ibu Dini Hanifah, guru BK SMP Negeri 2 Kamangmage. Kemudian Ibu Susi Afida, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Tanjung Raya. Kemudian Ibu Juliana, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kamangmage. Berikutnya Ibu Suci Mulia, guru IPS di SMP Negeri 1 Banu Hampu. Ibu Fani Widiatul Hasanah, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Banu Ampu. Ibu Intan Wulansari, tenaga pendidikan di SMP Negeri 2 Kamangmage. Ibu Shirley Ramel Zayani, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Tanjung Raya. Ada Ibu Maira. Ibu Maira, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Lubuk Basung. Yang berikutnya ada Ibu Fitriyanti, guru IPA di SMP Negeri 2 Kamangmage. Dan yang terakhir Ibu Nurul Sabrina, guru IPA sekaligus guru prakarya di SMP Negeri 1 Tanjung Raya. Bapak Ibu, mungkin yang hadir bisa dihidupkan kameranya sebentar. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Tidak boleh, tidak ngaku. Cepat, ke sana nyanyi cepat. Cicak-cicak di dinding ya. Oke. Ibu Rita. Selamat malam Ibu Rita. Oke, banyak anggotanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin tanggapan, saran, kritik mungkin untuk saya atau ada masukan yang lain tentang budaya positif atau berbagi atau sharing tentang budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Pak Randi kayaknya mau tuh Bu Riri. Oh iya, Pak Randi Mikrofonnya kayaknya hidup. banyak yang ingin disampaikan kayaknya. Ada banyak kok. Saya nggak tahu ini budaya kan Kurang tadi jelas suaranya dari Pak. video di situ kurang jelas Bu ya. Kalau gini jelas Bu. Oke. Oke. Very Nah, clear. dari video inspirasi tadi di situ kan dicontohkan ada murid yang terlambat, kemudian bagaimana si bapaknya saya tadi tidak jelas karena putus-putus, cuma saya simpulkan saja tidak ada hukuman di situ. Eh, saya sudah mencoba untuk tidak memberikan hukuman kepada siswa yang datang terlambat. Cuman ya masalahnya setelah ditelusuri kenapa si anak ini terlambat, karena memang dia harus membantu orang tuanya sebelum dia berangkat sekolah. Dia harus memotong rumput untuk ternak. Dan ini tidak, kalau disarankan dia untuk motong rumputnya lebih pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah, itu tidak bisa karena katanya rumput pagi itu masih terlalu berembun, jadi kalau itu diberikan ke ternak itu bisa membuat ternaknya sakit perut begitu.
Jadi situasi ini memang membuat si anaknya itu harus datang terlambat. Lalu karena tidak mungkin diberikan hukuman, ya sudah si anaknya masuk. Lalu konsekuensinya untuk mengejar keterlambatan, si anak ini harus menambah jam pelajaran, jam yang ketertinggalannya di jam istirahat. Ini juga mendatangkan masalah lain. Karena ketika ditambah di jam istirahat, si anak jadi tidak punya jam istirahat. Iya, Sedangkan pagi-paginya dia sudah lelah membantu iya. orang tua. Mm. Kalau ditambahkan di akhir sekolah setelah teman-temannya pulang, namanya daerah pelosok gitu Bu, ketika si anak ini tinggal sendirian, pulangnya itu rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu Bu, karena harus melewati daerah persawangan gitu, daerah-daerah yang tidak ramai. Jadi ada perasaan tidak tega gitu, kita mengharuskan si anak ini menambah pelajaran setelah pulang sekolah, dan nantinya dia harus pulang sendirian begitu. Jadi untuk hal seperti ini saya jadi bingung begitu. Karena bagaimanapun keterlambatan bukanlah kedisiplinan gitu. Harus ada solusi untuk hal ini. Tapi ketika ini dibiarkan, si anaknya juga yang rugi gitu. Jadi saya tidak punya apa ya, tidak lagi punya solusi gitu. Harus diapain si anak ini. Jadi untuk sementara, kalau misalnya si anaknya memang lagi mood gitu untuk menambah pelajaran, ya sudah ditambah. Kalau enggak ya sudah istirahat saja. Kemudian ada satu lagi di segitiga restitusi tadi, Bu. Di situ ada dikatakan apa ya, yang validasi bukan? Tidak kamu saja yang melakukan ini. Ah, saya baru beberapa waktu yang lalu itu membaca tentang toxic positivity. Sesuatu yang positif tapi memberikan dampak yang ya sifatnya itu toksik begitu. Salah satu kesimpulan saya di sini adalah ketika kita mengatakan bahwa bukan kamu saja yang melakukan hal ini, itu bisa menanamkan konsep pada anak, toh orang lain juga begitu. Nah, akhirnya eh, disiplin positif yang berusaha kita tanamkan gitu dengan eh, kata-kata yang menurut kita memberi semangat tadi, bagi saya ada peluang justru malah kayak senjata makan tuan gitu. Kita berusaha menimbulkan semangat pada anak, tapi ujung-ujungnya mereka malah menemukan jalan lain untuk ke arah negatif begitu. Uh, kalau ada alternatif lain begitu Bu, mungkin boleh di-share. Itu saja Bu. Ya, silakan Bu Yofi. Ya, Bu Riri, saya ingin menanggapi ya statement dari Pak Randi mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi sebenarnya Pak Randi, mungkin saya sudah sering melaksanakannya di sekolah saya untuk segitiga restitusi. Jadi kalau yang dikatakan dalam tanda apa tadi validasi gitu ya, kata-kata oh bahasanya saya setiap apa tadi permasalahannya apa, lupa saya, setiap kamu juga pernah melakukan kesalahan Ya, seperti itu kan ya. melakukan kesalahan itu hal yang Kamu bukan wajar gitu satu-satunya. ya. Kita Ya. sebagai manusia kodratnya adalah pasti pernah salah gitu. Pasti bisa. Sebenarnya konsep segitiga restitusi itu kalau menurut saya, dan saya juga sudah share dengan teman-teman, kita ada berbagi bahwasanya segitiga restitusi ini bagaimana ya kita sebagai guru ya, ketika siswa kita bermasalah, merekalah yang seperti ini. Oh, salah saya begini loh Pak, saya tadi begini, begini. Kemudian terus apa namanya? Mereka tahu dengan kesalahan mereka, mereka sendiri yang mencari solusinya, mereka sendiri yang membuat konsekuensi dengan relasinya dengan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya kata-kata seperti tadi itu mungkin hanya dalam tanda kutip itu hanya contoh ya, tapi sebenarnya kalau benar kata Pak Randi, itu nanti kan jadinya apa namanya perkataan tadi adalah senjata makan tuan. Jadi sebenarnya itu mungkin contoh, tapi bisa dengan kata-kata lain kita gunakan dalam penyelesaian masalah terhadap peserta didik. Tapi intinya segitiga restitusi ini siswa kita yang
ini loh saya salah Bapak. Dia juga yang mencari bagaimana penyelesaian masalah seperti itu. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Ibu Yofi. Kalau menurut saya begini, Pak Randi, yang biasa kita terapkan di sekolah itu kan ketika kita berperan sebagai penghukum, kadang kita berperan sebagai posisi kontrol kita adalah sebagai teman atau sebagai pemantau gitu. Nah, hal tersebut kan berulang-ulang terjadi. Seperti contohnya, kamu terlambat kan, kita kan nggak boleh terlambat ya. Nah, silakan pilih sampah gitu. Itu kan hal yang biasa kita lakukan ya. Atau misalnya kamu nggak buat PR. Oke, kenapa nggak buat PR? Lupa Bu, oke, silakan buat di luar. Kita selalu mengulang-ulang hal tersebut. Nah, ketika hal tersebut dalam jangka waktu yang lama diterapkan dan sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah murid kita, ketika mereka mendengar kita mengatakan bahwa kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya jawabannya, Bu, awak nak ada ni orang tua ngambil PR deh Bu, misalnya gitu kan. Nah kan alasan mereka itu bisa berbagai macam gitu kan, atau alasannya malas gitu. Nah, kata malas itu sendiri bisa jadi cara kita menggali bagaimana anak ini gitu. Nah, kenapa malas gitu? Kamu nggak buat PR matematika malas. Nah, kalau IPS gimana? Nah, kalau bahasa Inggris gimana? Nah, kita di situ bisa menggali. Nah, ketika kita mengatakan kepada murid, wajar semua kita pasti pernah merasakan malas. Ketika kita sibuk misalnya melakukan hal yang sama berulang-ulang, belajar hal ini setiap minggu atau 2 kali seminggu, atau pasti kita pernah merasakan bosan, itu wajar. Nah, ketika kita memberikan penekanan seperti itu, kita memberikan semacam apa kepada murid, bukan peluang ya, bukan peluang mereka untuk melakukan hal yang lebih atau mendapatkan apa akan menjadi senjata makan Tuhan, tapi kita dalam satu sisi memahami gitu, memahami bahwa hal tersebut wajar terjadi gitu. Nah, tapi kita bisa mengembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya gitu. Begitu Pak Randy. Maksudnya hal tersebut berdasarkan konteksnya juga, kita lihat situasinya juga, kita lihat peserta didiknya juga. Mungkin tidak semua siswa bisa kita lakukan restitusi dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Nah, itu menyesuaikan dengan bagaimana kondisi dari peserta didik kita. Bagaimana Pak Andi? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Terima kasih Bu Dini. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya diskusi kita. Bu Riri, tadi ada yang terlupa itu Bu Riri. Bapak Randi share tadi pengalamannya ketika anak beliau tidak bisa datang tepat waktu, kemudian dicari itu alternatif itu, kemudian rasanya kalau jam istirahat kasihan pula, kalau pulang terlambat kondisi seperti itu. Nah, mungkin kalau menurut saya Pak Randi, saya di sini bukan istilahnya apa namanya berbagi juga, mungkin saya ada ide atau bagaimana. Bagaimana kan kalau sekarang kan istilahnya kita kan memakai namanya kurikulum merdeka ya Pak Randi, yang mana pendidikan ini berpusat kepada peserta didik, berpihak kepada pendidik sesuai bagaimana dengan gaya belajarnya, profilnya, minatnya, kemudian sesuai dengan misalnya apa namanya tadi potensi-potensi yang ada. Nah, ketika peserta didik Pak Randi dengan kendala seperti itu, nah supaya mereka tidak ketertinggalan, apa namanya kita kan bisa misalnya Pak Randi, misalnya materi Pak Randi kan juga sama satu bidang dengan saya bahasa Inggris ya. Misalnya bisa Pak Randi memberikan bahan-bahan atau materi ya dalam bentuk misalnya modul atau apa kan bisa dikasih sama anak gitu kan supaya jangan ketertinggalan beliau, dikerjakan di rumah, dikasih LKPD misalnya ada 1 atau 2 poin LKPD seperti itu. Jadi ada istilahnya mereka tidak tertinggal, kemudian mereka juga bisa kalau dikatakan sekarang semacam PR ya, tapi bukan PR lah namanya gitu, membantulah poin-poin penting, materi-materi penting, kemudian ada beberapa tugas yang bisa membantu ketertinggalan mereka, seperti itu Pak Randi. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Yofi. Terlewatkan dari tadi cerita Pak Randi ya sharingnya.
Saya setuju karena tidak ada lagi solusi untuk anak tersebut. Kalau ditambah jam pelajarannya saat istirahat, kasihan juga anaknya karena tidak dapat memang waktu istirahat memang kesempatan dia untuk istirahat juga gitu ya. Nah, kalau dia ditinggal di sekolah, kondisinya tidak memungkinkan untuk dia tetap berada di sekolah dan pulang sendiri karena wilayahnya seperti itu gitu. Nah, solusi dari Bu Yofi itu saya sependapat sekali, kita bisa mengakali bagaimana supaya siswa ini tetap mendapatkan materi yang seperti teman-temannya yang lain, mungkin tidak secara formal di dalam kelas, tapi mungkin berbentuk print out misalnya atau berbentuk mungkin Pak Randi bisa menyediakan alternatif lain supaya anak ini tetap mendapatkan materi tersebut. Terima kasih tanggapannya Bu Yofi. Terima kasih Pak Randi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau berbagi gitu? Saya rasa tidak ada kayaknya. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya simpulkan materi hari ini tentang budaya positif, bagaimana kita membiasakan atau membudayakan hal-hal positif, seperti halnya tadi memotivasi, bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa, kemudian menghindari hukuman dan penghargaan, kemudian menerapkan keyakinan kelas, kemudian menyadari bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia dan tidak terkecuali kebutuhan dasar dari peserta didik kita, kemudian segitiga institusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita. Nah, semoga materi budaya positif ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk Bapak Ibu semuanya, atau mungkin bisa juga dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas waktu, atas luangan waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya yakin banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya. Itulah pentingnya kolaborasi. Saya sangat bersyukur sekali. Di sini ada rekan-rekan yang membantu saya, ada guru penggerak juga gitu yang bisa meluruskan apa yang belum tepat ya Bu ya. Nah, kemudian ada Bapak Ibu guru yang lain mungkin sebenarnya punya banyak hal yang ingin disampaikan, tapi mungkin situasi tidak mengizinkan karena Zoom-nya dilakukan di malam hari. Nah, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.